Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ananda, hari ini kita akan belajar PPKN ya. Untuk itu ayah sudah menyiapkan video pembelajaran ini. Maka Ananda perhatikan, simak baik-baik, pahami isinya dari awal sampai akhir ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selamat menyaksikan. Baik Ananda semuanya, kita mulai saja materi PPKN hari ini ya. Nah, materi PPKN hari ini masih di tema 4 ya. Subtemanya sekarang kita masuk ke subtema 2 dan subtema 3 ya. Nah, ini materi ini juga ada di buku paket ya, tema 4. Ayah rangkum dalam bentuk video ini ya. Nah, materi tema 4 subtema 2 dan 3 ini masih keberagaman ekonomi masyarakat, cuman kita akan fokus ke bagaimana sikap kerja keras pada era globalisasi dan pentingnya mencintai produk Indonesia ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, sebelumnya anak-anak selalu lakukan protokol kesehatan ya, dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Baik, yang pertama yang akan sampaikan itu adalah sikap kerja keras pada era globalisasi. Apakah penting sikap kerja keras itu dengan persaingan ekonomi sekarang ini di era globalisasi ini? Nah, pada era globalisasi, sikap kerja keras itu sangat penting ya, terutama dalam bersaing dunia ekonomi atau bisnis. Sikap kerja keras akan menumbuhkan semangat dalam berusaha. Jadi sikap kerja keras itu penting di dalam era globalisasi saat ini, terutama dalam bersaing dunia usaha ekonomi, supaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan bersaing mengenai produk dari suatu negara dengan negara lainnya. Nah, keberadaan berbagai produk baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu tidak lepas dari peran seorang pengusaha. Nah, pengusaha yang terus berjuang tanpa henti. Setiap pengusaha memiliki cerita perjuangannya masing-masing. Sebagai warga negara, tentu kita perlu mencontoh keberanian, kebulatan tekad, dan siap merugi dari para pengusaha. Nah, jadi dalam keberagaman ekonomi ini kita tidak lepas dari peran pengusaha, di mana pengusaha itu yang bergerak ya, berjuang untuk memiliki cerita perjuangannya untuk mencapai cita-citanya ya. Nah, salah satu tokoh pejuang yang akan ayah bahas di sini yang harus kita contoh ya, yaitu sikap kerja keras yang bisa kita ambil dari seorang tokoh Indonesia dan pengusaha, siapa, yaitu Bob Sadino, di mana lahirnya pada tahun 1939 dan meninggal wafatnya pada tahun 2015. Nah, siapa itu Bob Sadino? Nah, Bob Sadino, ini gambarnya ya. Nah, Bob Sadino pertama kali itu, ini ya ayah ceritakan di sini secara singkat. Beliau itu membuka usaha peternakan ayam negeri ya. Ayam ini zaman dulu ya. Nah, pada saat itu usahanya tidak sebesar saat ini ya, berbeda ya usaha zaman dulu itu dengan zaman sekarang. Nah, hampir sebagian besar pasokan ayam dan telur
itu dari jenis ayam kampung ya. Nah, Bob Sadino bersama istri itu berjualan ya telur ayam negeri itu dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah ya, dengan istrinya. Kemudian dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang lancar, karena Bob Sadino ini pernah belajar di luar negeri. Nah, sehingga dia bisa sedikitnya belajar bahasa Inggris. Nah, dengan kemampuannya itu beliau mulai menjual produknya di sekitar wilayah Kemang. Nah, di mana wilayah Kemang ini banyak orang asingnya ya yang tinggal di sini. Maka dari itu pelanggannya pun senang. Nah, senang berbelanja ayam dan telur dari Bapak Bob Sadino, hingga akhirnya beliau sukses sampai akhir hayatnya. Nah, jadi ini kisah ya, kisah fakta dari seorang pengusaha Indonesia yang tadinya berjualan telur ya, telur ayam dan daging ayamnya mentah dari pintu sampai sukses, sampai punya perusahaan. Nah, ini harus kita contoh. Nah, di sini ada kata-kata motivasinya nih. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang sore, bayaran gak seberapa, kerja apa dikerjain. Nah, jadi ini memotivasi kita bahwa sukses itu tidak harus dengan cara bekerja ya, tetapi bisa dengan cara kita menggali potensi kita, berusaha, bisa berjualan, berdagang, berwira swasta atau lainnya ya. Yang penting kita berusaha, bekerja, mencari uang itu dengan halal dan berkah. Nah, ini pesan dari Bob Sadino ini ya, sangat dalam sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, sikap yang harus kita contoh dari Bob Sadino itu apa ya? Nah, ya, beliau terus berlatih dan berusaha. Walaupun terkadang mendapatkan teguran dari beberapa pelanggannya, ia selalu memperbaiki diri ya. Dia selalu memperbaiki diri. Kalau ada kritik dari pelanggannya, konsumen, dia terus menggali ya, tidak sombong ya, terus berusaha. Kemudian memiliki kekuatan jiwa dan sabar kesabaran, memiliki sikap sabar pantang menyerah ya. Nah, itu sikap yang ditunjukkan oleh Bob Sadino. Nah, ini ada kata motivasi lagi nih. Setinggi apapun pangkat yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Betul ya. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Nah, jadi sekecil apapun kita punya usaha, kita bos ya, walaupun kecil ya, daripada setinggi apapun pangkat kita tetap seorang pegawai ya, jadi bukan bos. Nah, begitu ya. Kemudian, nah, di dalam materi subtema 2 3 ini kita akan membahas mengenai pertanian ya. Pertanian juga ada di dalam keberagaman ekonomi. Pertanian Indonesia ini kan ladang ekspor ya, dan Indonesia merupakan negara besar yang padat penduduknya. Nah, mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani dan didukung dengan melimpahnya jumlah tanah yang subur, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Nah, ini Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris karena Indonesia itu sebagian besar mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani karena lahannya subur ya. Nah, itu karena petani Indonesia itu menghasilkan padi yang besar ya, salah satu negara ASEAN terbesar menghasilkan padi ya. Nah, ada beberapa jenis pertanian di Indonesia ya. Sektor pertanian merupakan sektor terpenting bagi perekonomian Indonesia, betul ya, karena banyak menghasilkan produk yang bisa diekspor ke luar negeri seperti hortikultura, ada kopi, tebu, ini hasil-hasil pertanian ya. Nah, ada 2 jenis pertanian di Indonesia, apa saja?
Yang pertama, pertanian lahan basah seperti sawah ya, basah itu contohnya pertanian lahan basah sawah. Kemudian yang kedua, pertanian lahan kering, berarti ditanam di lahan kering, contohnya perkebunan. Nah, sawah di Indonesia ada beberapa jenis seperti sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah pasang surut, dan sawah lebak. Ini jenis-jenis sawah di Indonesia ya, banyak sekali. Kemudian contoh dari pertanian lahan kering, ini yang ditanam di lahan kering, yaitu bisa ditanam ubi-ubian, jagung, dan kacang-kacangan seperti perkebunan teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari pertanian yang ditanam di lahan kering ya, dan ini juga menghasilkan devisa ya, diekspor ke luar negeri. Nah, berladang sering dilakukan di luar Pulau Jawa. Nah, berladang dilakukan dengan cara membakar hutan dan berpindah-pindah. Namun dengan cara itu akan membawa dampak buruk bagi lingkungan, terutama dalam membuka lahan dengan cara dibakar. Maka dari itu, membakar hutan akan menciptakan polusi udara. Nah, jadi ada sebagian orang yang melakukan pembakaran hutan demi ya memperluas lahan pertanian ya, karena supaya mudah dan cepat. Jadi membukalanya dengan cara membakar ya, karena dengan cara itu mungkin akan lebih mudah, padahal itu akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian mencintai produk Indonesia. Nah, kita akan bahas mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia ini bagian dari sikap kita terhadap keberagaman ekonomi ya. Nah, kebutuhan manusia memang tidak ada habisnya. Kita akan selalu membeli berbagai produk. Nah, kita harus cerdas dalam membeli produk dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan sebaiknya kita membeli dari produk dalam negeri. Dengan mencintai produk dalam negeri dapat membawa banyak manfaat. Ini sangat jelas sekali ya, bahwa kita harus cinta produk asli Indonesia dibanding produk luar negeri, karena dengan mencintai produk Indonesia, negara kita akan semakin berkembang ya, akan semakin maju daripada kita membeli produk luar negeri. Nah, itu ya materi yang dibahas di kali ini. Nah, manfaat mencintai produk dalam negeri apa saja? Ada manfaatnya loh ya. Yang pertama, menambah jumlah investasi ya, investasi nanam saham di Indonesia ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, betul ya, menambah besar skala usaha para produsen dalam negeri, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan ya, jelas. Kelima, mampu mengurangi angka kemiskinan. Nah, ini akan mengurangi angka kemiskinan kita. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, ini manfaat produk dalam negeri. Selain itu, manfaat dari membeli produk dalam negeri itu akan membuat negara kita semakin berkembang. Maka dari itu, mulai hari ini ajaklah keluarga dan teman-temanmu untuk membeli produk dalam negeri agar Indonesia semakin maju. Nah, itu ya. Ya, contohnya saja misalnya beli produk asli Indonesia, baik itu minuman, makanan, itu dari terutamakan dalam negeri ya, seperti pakaian, misalnya pakaian batik asli Indonesia ya, itu lebih baik, bermanfaat dibanding pakaian dari luar negeri. Nah, tugas hari ini ya, ini hubungannya dengan mencintai produk ya, yang tadi Ayah sampaikan, yaitu membuat poster dengan tema mencintai produk dalam negeri atau mencintai produk Indonesia. Nah, apa tugasnya detailnya nih? Simak baik-baik. Buat sebuah poster yang isinya ya mengajak atau mencintai membeli produk Indonesia. Nah,
poster yang kamu buat itu harus memuat apa? Satu, harus ada gambar produknya atau barangnya. Boleh makanan, minuman, elektronik, alat rumah tangga, otomotif, pakaian, dan produk lainnya. Boleh ya. Yang berhubungan dengan produk dalam negeri, silahkan digambar. Kemudian isinya harus ada kalimat ajakan, mengajak, mencintai. Gimana sih cara mengajak orang lain supaya tertarik? Nah, itu harus ada ya. Kemudian yang ketiga, beri warna, menggunakan pensil warna. Boleh krayon, pensil warna, atau spidol ya. Silahkan kalian cari pensil warnanya sebebas mungkin, sekreasi mungkin. Nah, membuat posternya itu menggunakan buku gambar, bukan buku tulis, atau boleh karton, boleh spotlight. Nah, setelah digambar, setelah dilukis, dihias, dibagus-bagus, hasilnya difoto, kemudian diupload, diunggah ke Google Classroom PPKN ya. Nah, itu. Nah, sumber contoh-contoh posternya ini ayah tampilkan. Nah, ini contohnya. Boleh cari di internet. Di mana ya? Silakan, sumber belajar itu banyak. Ada produknya, ini ada kalimatnya, ada gambarnya, ini ada batik ya. Boleh. Ini contohnya, tidak harus bagus, yang penting ada gambar, ada kalimatnya, diberi warna. Nah, ini contohnya. Yang lainnya menggunakan spidol, bagus. Ini mobil ya, ada anak bendera. Nah, itu tugas hari ini, kalian membuat poster mencintai produk dalam negeri ya. Silahkan kalian, contohnya bisa dilihat di internet, tapi kamu harus kreatif, hasil sendiri ide-idenya, jangan menjiplak yang dari internet ya. Jadi sekali lagi, materi hari ini yaitu membahas mengenai sikap bagaimana kita terhadap produk dalam negeri. Kemudian kita mencontoh sikap-sikap dari pengusaha tadi, Bob Sadino ya. Kemudian mengenai pertanian Indonesia itu banyak sekali contohnya ya, dan manfaat dari mencintai produk dalam negeri ya. Nah, hari ini materinya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan melalui video ini kalian lebih jelas ya, dan lebih mengerti. Selamat mengerjakan, selamat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.